Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laras Elektronik, teman-teman. Kali ini kita akan sharing cara memperbaiki speedometer Satria Fu yang kerusakannya adalah blank. Jadi jarumnya tidak bergerak dan pada LCD-nya blank warna kuning aja. Ini adalah untuk wiringnya. Tegangan positifnya pada kabel oranye, kabel negatif pada kabel hitam garis putih yang ada dua. Ini nanti digabungkan menjadi satu. Kemudian kalau digambarkan seperti ini skema dari wiringnya. Jadi ada 4 kabel yang akan digunakan, satu untuk tes RPM-nya. Selanjutnya kita pasang kabel untuk power supply-nya. Kemudian nanti akan dicoba, diberi tegangan, dicek tegangannya. Sebelumnya kita coba dulu seperti ini kerusakannya. Ya, seperti itu. Jadi LCD-nya tidak menunjukkan dikit apapun. Kita coba lagi, nyalakan lagi. Jadi tetap jarum juga tidak bergerak. Langkah selanjutnya adalah mengukur tegangan yang ada di PCB ini. Jadi tegangan mulai tegangan masuk 12 volt, mulai dari soket kita telusuri ke mana saja tegangan ini. Kita siapkan avometernya, pada saklarnya skala 50 DC volt. Power supply sudah dinyalakan. Cek tegangan pada masuk sini ada 12 volt ya, 12 volt sudah masuk. Kemudian 12 volt jalurnya di bawah sini juga sudah ada. Ditelusuri jalurnya ke sini, terus nanti ada juga jalurnya masuk ke transistor yang besar ini. Ini ada transistor regulatornya masuk ke kaki kolektor. Tegangannya ada 12 volt. Kemudian dari transistor sebagai regulator ini nanti keluarnya pada kaki yang tepi ini. Nah, sebelah sini kita cek tegangannya tidak ada, jadi kita kecilkan skala AVO. Tegangan cuma sedikit sekali, seharusnya tegangan sekitar 5 volt. Jadi kemungkinan kerusakan di transistor ini ataupun di sekitar sini, karena transistor ini belum bekerja ataupun rusak. Belum bekerja boleh jadi karena tegangan basis tidak ada tegangannya. Ini kalau dicek tegangan basisnya, tegangannya tidak ada, tidak mengeluarkan tegangan. Jadi lebih dekat kamera ini dioda, jadi basis ini terhubung dengan dioda. Di PCB-nya ditulis ZD, jadi ya ZD itu artinya adalah zener dioda. Jadi ada kaki anoda dan katoda yang dihubungkan ke basis transistor power supply ini. Nah, di sini tegangannya tidak ada, tadi cek. Tegangan tidak ada untuk mendrive ya, untuk mendrive transistor. Langkah selanjutnya kita akan mengecek komponen dioda menggunakan avometer ini. Saklarnya dipindah ke X10 untuk mengecek apakah dioda yang terhubung ke basis kaki transistor tadi normal atau tidak. Nah, setelah dicek
ternyata short dioda ini konslet. Jadi seharusnya dioda ini tidak boleh 0 ohm. Jadi kalau simpangannya sampai menunjukkan 0 ohm ini konslet dioda ini. Jadi tegangan menjadi hilang karena dioda ini konslet. Untuk lebih jelasnya ini saya zoom. Jadi ZD1 ya, komponen ZD1. Nah ini gelangnya biru ya, jadi biru ini kode warna, jadi biru 6 volt ini, 6, berapa volt gitu, sepertinya tadi 6,7 volt. Selanjutnya adalah mencopot dioda menggunakan solder, dipanaskan kedua ujung kakinya secara bergantian. Nah, sudah copot. Ini adalah dioda penggantinya, dioda Zener. Ada tulisannya di sana C6V2 ya, jadi penggantinya memakai dioda Zener 6,2 volt. Jadi kalau digambarkan simbol dioda Zener seperti ini, jadi panah, kemudian yang gelang warna hitam itu adalah kaki katodanya. Jadi karena ini adalah dioda Zener, simbolnya seperti itu, ada huruf Z nya. Kita menggunakan Zener tegangan 6V2 jadi yang artinya adalah 6,2 volt tegangan Zener ini. Karena di sini dioda aslinya adalah SMD, ini kaki dioda Zenernya dipotong aja ya, sudah dipotong, kemudian diletakkan pada tempatnya, jangan sampai terbalik. Jadi katodanya berada pada pin basis, dipegang menggunakan pinset, dipanasi ujung dioda, kemudian ditekan juga agar komponen dioda ini rapat dengan PCB. Tambahkan timah juga di kedua sisinya agar semakin kuat. Tahap selanjutnya kita sambung lagi power supply dan cek tegangannya. Kalau tegangan sudah keluar, kemungkinan besar adalah ini sudah normal. Nyalakan power supply ya, tegangannya sudah ada 6, berapa volt itu ya. Jadi tegangan outputnya pada transistor juga sudah ada 5 lebih, jadi sudah normal. Jadi kemungkinan besar ini tegangan sudah masuk ke sini. Jadi kalau kita dibalik aja agar lebih jelas ini ya, dan ternyata sudah menyala. Jadi spidolnya sudah nyala, kita matikan, nyalakan lagi. Jarum sudah kalibrasi dari 0 sampai angka 13. Kemudian LCD sudah menampilkan deretan angka-angkanya, itu adalah odometer 573342. Oke, selanjutnya adalah akan kita coba input RPM nya menggunakan Arduino. Nah ini seperti ini, jadi jarumnya sudah bergerak. Kita coba lagi untuk memastikan komponen yang lain tidak bermasalah pada speedometer ini. Jadi Arduino nya seperti yang telah diprogram sebelumnya. Nah ini pin speed sensornya saya kasih sinyal dari Arduino sehingga jarum angka speednya naik. Saya ubah
seperti itu. Jadi selanjutnya akan saya gabungkan pin speed dengan RPM sehingga jarum dan kecepatan akan sama-sama naik. Ya, kecepatan 59 km. Wow, notok lihat ini kecepatannya sampai untuk RPM penuh, jadi kecepatan mencapai 100 km lebih. Jadi ini RPM nya disetting ke tengah-tengah, jadi dapat dipastikan ini jalur RPM ataupun jalur speednya sudah normal. Ketika dicoba dengan Arduino juga normal, jadi tidak bermasalah. Nanti tinggal dipasang ke cashingnya. Wah, ini jadi motornya ngebut ini. Ya, demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton Laras Elektronik. Silakan like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.